Bagian skuad Garuda sudah berada di Arab Saudi sebagai persiapan menjelang laga di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana peluang timnas untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola M. Kusnaini dan juga mantan striker timnas Indrianto Nugroho. Bapak-bapak selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin Selamat ke malam, Mas Bungkus Dipo, terlebih dahulu. Bungkus. Siap. Terima kasih Bungkus. Bungkus, ketika berbicara soal Emil Audero yang kemudian sudah dipastikan tidak akan bermain, apakah ini secara otomatis Martin Paes akan menjadi penjaga gawang kita? Iya, kalau melihat situasinya, belum tentu juga Martin Paes akan langsung menjadi pilihan pertama. Karena jangan lupa Martin Paes itu sudah 1,5 bulan juga nggak main bersama Dallas ya. Jadi Oke. Ya, biasanya dalam menentukan kiper, pelatih akan melihat kondisi terakhir ya. Apalagi kita tahu bahwa pertandingan ini sangat krusial, di mana kita tidak boleh kehilangan poin sama sekali, bahkan kalau bisa menang dua-duanya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi pelatih tidak akan otomatis menunjuk Martin Paes meskipun sebelum datangnya Audero, Martin Paes adalah pilihan pertama. Sekarang ini persaingannya akan sangat ketat ya. Termasuk Reza yang baru dipanggil itu juga punya peluang. Meskipun Reza sejauh ini merupakan pemain yang paling junior dalam pengertian belum pernah punya caps bersama timnas senior. Kalau lihat dari senioritas, ini justru Nadeo yang paling senior di antara 4 nama yang ada ya. Ada Nadeo, di bawahnya ada Hernando, dan ketiga Martin Paes yang sudah 7 atau 8 kali memperkuat timnas. Reza belum pernah bermain untuk timnas senior. Tapi semuanya masih punya peluang karena pelatih akan melihat kondisi terakhir. Memang kalau lihat situasi di persaingan saat ini, Nadeo ini punya kans yang cukup besar untuk jadi pilihan pertama. Di samping karena caps dia paling tinggi, dia bersama timnas ini sudah lebih dari 20 kali main ya. Dia juga bersama Borneo tampil luar biasa. Klubnya peringkat pertama dan statistik yang dibuat oleh Nadeo bersama Borneo sangat bagus. 6 pertandingan dia punya 26 save, termasuk paling tinggi di antara semua kiper lokal. Jadi Oke. Nadeo punya peluang, tapi masih sangat berimbang. Oke, saya ingin ke Bung Indrianto sebagai ya. mantan striker timnas. Kita tahu bahwa Ole Romani sudah bergabung ke timnas Indonesia di Jeddah Arab Saudi. Menurut Anda untuk di lini depan ataupun striker, apakah sudah pasti diisi oleh Ole? Menurut saya masih ada butuh adaptasi ya karena Oke. oleh Romeni saat ini masih butuh apa ya pembuktian lagi apakah dia sudah 100% untuk bisa bermain pada pertandingan nanti, Mas Dipo. Tapi ya saya berharap oleh Romeni bisa menampilkan penampilan, tapi kita juga tidak bisa lepas dari ada Mauro Zilstra juga. Mauro kemarin juga kita pertandingan terakhir juga menunjukkan kualitas. Jadi ya siapa yang siap ya pasti akan diturunkan di pertandingan lawan Arab Saudi, Mas Dipo. Oke, Bungkus, Anda sepakat dengan Bung Indrianto mungkin Ole belum tentu dimainkan sebagai starter? Iya, karena meskipun Ole punya statistik yang bagus ya, 3 gol dari 4 pertandingan, tapi level fitness itu nanti akan menjadi pertimbangan utama ketika pelatih menyusun materi pemain ya. Dan kalau Ole situasinya belum pernah bermain musim ini, tentu juga menjadi persoalan apakah dia di lapangan untuk pertandingan sepenting ini akan siap. Jadi kalau menurut saya pertimbangan pelatih memanggil Ole lebih untuk jaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya Ole Betul. perkembangannya signifikan, kemudian tim membutuhkan dia, maka dia akan dimainkan. Meskipun mungkin bukan sebagai starter, meskipun mungkin bukan 90 menit. Tapi Ole meskipun hanya 45 menit, meskipun hanya 30 menit, akan menjadi pemain yang punya kontribusi penting. Karena kita sudah melihat rasio golnya sangat tinggi kalau bersama timnas Indonesia. Jadi kehadiran Ole, saya lebih melihatnya sebagai concern pelatih terhadap persoalan lini depan timnas yang dalam 2 laga terakhir melawan China Taipei, melawan Lebanon, di lini depan masih agak meragukan ya. Jadi Ya, pelatih memaksakan dalam tanda petik ya, memaksakan memanggil Ole meskipun Ole belum membuktikan diri siap bermain melalui kompetisi. Dia memang perkembangan cederanya, penyembuhannya sangat baik. Bahkan sekarang disebut sudah 95%. Tapi kan 90% itu baru pulih cedera. Level Oke. kebugaran itu lain lagi ceritanya. Dan itu Oke. nanti akan dieksaminasi oleh tim pelatih. Oke, level kebugaran yang juga menjadi penentu ya. Saya ingin ke Bung Indrianto lagi. Bung Indrianto, ya. sebenarnya kekuatan tim-tim Timur Tengah ini seperti apa dan apa tantangannya untuk para striker kita?
Baik, kita tunggu Iya, sambungan. tantangannya Silakan, Bung bagaimana kita Indrianto. Arab Saudi juga tim yang kuat, mereka punya pemain-pemain yang sangat luar biasa, mereka punya pemain-pemain yang notabene sekarang bermain di liganya sendiri yang sangat sangat ketat. Ya, saya berharap pemain-pemain kita masih bisa memanfaatkan momen, masih ada sisa mungkin 4 hari atau 3 hari ini untuk bisa mempersiapkan tim ya, Patrick Kluivert dan staf bisa mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Dan pasti ini nanti akan terjadi friksi-friksi dari pemain-pemain Arab Saudi dan ini harus bisa kita hadapi nanti karena Arab Saudi, Irak itu akan sama, pasti akan memancing emosi pemain-pemain kita. Jadi pemain kita harus bisa lebih sabar, lebih bisa lebih tenang mainnya dan bisa memanfaatkan momen. Dan saya berharap pertandingan nanti awal pertandingan jangan sampai kita membuat kesalahan di pertahanan kita sendiri. Ini akan sangat berbahaya, Mas Ibo. Oke, baik. Saya ingin ke Bungkus lagi. Bungkus, bahwa pemain-pemain di Eropa nampaknya juga baru bergabung. Bagaimana kemudian Patrick Kluivert memastikan chemistry di lapangan ini akan terjalin antara pemain yang berlaga di Eropa dan juga di tanah air? Ya ini kan memang persoalan klasik timnas ya, tidak pernah ada waktu yang cukup panjang. Mungkin hanya 3 sampai 6 hari udah langsung main. Timnas itu di mana-mana begitu ya. Makanya menurut saya gambaran apa yang dilakukan oleh Clifford adalah apa yang dia tunjukkan ketika uji coba terakhir bulan September melawan Lebanon dan Chinese Taipei. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan, formasinya, susunan pemainnya itu gambarannya di pertandingan terakhir kemarin uji coba lawan Lebanon dan Chinese Taipei. Karena di pertandingan besok sudah tidak ada lagi ruang untuk eksperimen, ruang untuk mencoba sudah tidak ada lagi, tapi langsung dengan skenario terbaik, formasi terbaik. Jadi sebetulnya memang tantangan besar timnas itu adalah kecepatan pemain beradaptasi, kecepatan pelatih menentukan formasi, kecepatan pelatih membuat keputusan, kecepatan pelatih merumuskan strategi, style of play, itu semua akan sangat dibutuhkan. Gambarannya menurut saya sudah terlihat pada uji coba terakhir bulan September kemarin. Oke, Bung Indrianto, apakah uji coba pada bulan September kemarin skemanya ini akan mudah diterapkan oleh pemain kita di lawan Arab Saudi nanti? Belum tentu karena Libanon juga kita lihat kemarin secara permainan juga tidak menonjol. Apalagi ya Lebanon bertahan total kemarin. Nah di lawan Arab Saudi ini pasti mereka akan diserang habis-habisan karena Arab Saudi juga nggak mau malu di kandangnya sendiri. Jadi paling nggak kita bisa memanfaatkan momen-momen atau memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di Arab Saudi. Tapi ya semuanya kembali, ya kita harus realistis saja lah. Pertandingan lawan Arab Saudi, siapapun nanti yang akan diturunkan, ya semoga mereka bisa memaksimalkan dan dapat paling nggak 1 poin pun juga sudah cukup, Mas Ibo. Oke, Bungkus singkat saja, seberapa besar peluang kita untuk kemudian menang melawan Arab Saudi nanti? Iya, memang agak sedikit berkurang karena absennya Audero ya. Tapi saya melihat bahwa 2 kali pertemuan di kualifikasi putaran ketiga itu memberi banyak pelajaran bagi Coach Clifford. Sehingga menghadapi Arab Saudi kita akan lebih siap menurut saya. Dan peluang kita menghadapi Arab Saudi menurut saya masih di atas 50%-nya. Mungkin 51% dibanding kalau menghadapi Irak mungkin 50-50. Oke, tentu kita berharap timnas kita lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bungkus Naini dan juga Bung Indrianto telah bergabung di Kompas Petang.